Hadis selanjutnya 218 dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha arba'atul hurum, thalathun mutawaliyat. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم. قال اللهم اشهد. Sesungguhnya masa telah berputar, kata Nabi SAW, sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Saya baca dulu terjemahnya, baru saya syarahkan nanti insyaAllah. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. 3 bulan berturut-turut, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Ditambah Rajab, Mudhar, ada footnote nomor 227. Bulan Rajab dikaitkan dengan Bani Mudhar sebab suku ini sangat menjaga kehormatan bulan Rajab melebihi suku-suku Arab lainnya. Yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Bulan apakah ini? Kata Nabi SAW kepada para sahabat, kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau diam hingga kami mengira beliau akan memberinya nama lain. Beliau berkata, bukankah ini bulan Dzul Hijjah? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau diam hingga kami mengira beliau akan memberinya nama lain. Beliau SAW berkata, bukankah ini negeri haram? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya lagi, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau diam hingga kami mengira beliau akan memberinya nama lain. Beliau berkata, bukankah ini hari kurban? Kami menjawab, benar. Beliau bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram. Seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dalam bulan kalian ini. Kalian akan bertemu Tuhan kalian, lalu dia-nya besar kata ganti Allah, akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian. Ingatlah, janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku. Sebagian dari kalian membunuh sebagian lainnya. Ketahuilah, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Barangkali sebagian orang yang diberitahu lebih memahaminya daripada sebagian orang yang langsung mendengarnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? 2 kali. Kami pun menjawab, iya. Beliau berkata, ya Allah, saksikanlah. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Kita bedah hadis ini seperti biasa. Yang pertama yang diambil pelajaran dari hadis ini, inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sampai situ dulu. Sesungguhnya masa telah berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ada sebabnya ya. Kenapa Nabi SAW mengucapkan itu? Jadi ada tradisi orang-orang Arab dulu, terutama di Mekah, mereka bentuk satu kelompok namanya Ahlun Nasi. Siapa itu Ahlun Nasi? Mereka ini orang-orang yang sangat menghormati Ka'bah sebenarnya. Tetapi orang Arab di sebelum datang Nabi SAW, sebelum diutus jadi Nabi, itu hidupnya dari peperangan. Mereka saling menyerang satu sama yang lain.
Nah, ada 4 bulan di syariat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak boleh berperang. Itu yang Nabi sebutkan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. 4 bulan ini nggak boleh perang. Hukum awal begitu. Maka mereka bingung dalam 4 bulan kalau tidak berperang mau dapat income dari mana. Zaman dulu masih sangat jahiliyah. Mereka berpikir bagaimana merampas harta orang lain. Maka supaya bisa jadi halal itu, mereka membolak-balikkan bulan. Tapi yang boleh mengambil keputusan hanya ahlun nasi tadi. Orang-orang ini gitu. Ya. Makanya Allah mengatakan, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya nasi itu adalah tambahan di atas kekufuran mereka. Karena misal mereka mau perang nih, pas tiba Zulqa'dah. Mereka ubah namanya, udah nggak usah Zulqa'dah untuk bulan ini. Ya, biarkan aja jadi bulan Sya'ban. Jadi terbolak-balik, gitu kan? Dan itu teracak terus. Jadi kapan mereka mau perang, mereka langsung ganti namanya saja. Jadi mereka buat majelis musyawarah langsung diputuskan, ini kita namakan bulan ini saja. Jadi bulan itu yang tadinya sudah harus berjalan 12 bulan dalam setahun, tertukar-tukar. Jadi 1 tahun itu bisa sampai ya 15 bulan, ya 17 bulan gitu. Karena misalnya sudah sampai bulan Zulhijjah, sudah bulan 12 nih. Mereka bisa mundulin ke bulan Jumadil Ula. Bisa jadi bulan ke-5 atau bulan ke-6. Jadi 1 tahun itu bisa jadi lebih daripada 12 bulan. Nah itu terus berjalan itu. Sampai Nabi Muhammad SAW diutus. Bahkan di awal-awal Nabi SAW diutus di Mekah masih berjalan itu. Nanti Nabi SAW ubah itu pada saat di tahun terakhir hidup beliau. Ya. Ini kurang lebih tahun 10 Hijriah ya. Haji pertama dan terakhir Nabi SAW di Haji Wada, haji perpisahan. Nah Nabi SAW naik di atas mimbar pada saat itu di daerah Mina di hari raya Idul Adha. Beliau lalu mengatakan hari ini semuanya sudah kembali seperti awal. Semua perubahan-perubahan mereka itu sudah Allah hapus. Sekarang mulai kembali lagi. Muharram sudah benar pada bulan 1, Safar bulan 2, Rabiul Awal bulan 3, Rabiul Tsani bulan 4, Jumadil Ula bulan 5, gitu kan? Kemudian Jumadil Tsani bulan 6, Rajab bulan 7, Sya'ban bulan 8, Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10, Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12. Jadi sudah berjalan seperti itu. Makanya Nabi bilang, sesungguhnya masa telah berputar. Sekarang sudah mulai berputar lagi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang kata Nabi, lanjutannya adalah setahun itu ada 12 bulan. Awalnya setahun itu bisa 15 bulan, bisa 17 bulan karena mereka mengacak-acak. Ya. Dan di antara 12 bulan itu, ini potongan kedua yang kita ambil pelajarannya. Di antaranya ada 4 bulan yang hurum atau haram. Ya, makna haram ini dimuliakan. Ini sudah pernah kita jelaskan itu ya. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah yang artinya sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam setahun. Ya, dari semenjak diciptakan langit dan bumi. Dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah 4 bulan dimuliakan ini, siapapun yang buat amal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang buat dosa dilipat gandakan hukumannya. Ya. Jadi harus hati-hati dengan 4 bulan ini. Tentu bulan-bulan lain juga kita nggak boleh buat dosa. Tapi di 4 bulan ini, itu bisa dilipat gandakan. Baik kebaikan ataupun keburukan ya. Dan Nabi sebutkan, dari 12 bulan itu ada di antaranya 4 bulan yang haram. Haram artinya dimuliakan. Ya. Lalu Nabi sebutkan apa saja 4 bulan itu, 3 berturut-turut. Zulqa'dah, bulan ke-11 dari bulan Hijriah. Zulhijjah, bulan ke-12. Muharram, bulan 1. 11, 12, 1 berurutan. Gitu kan? 11, 12, 1 kan gitu. Kemudian kata Nabi SAW, dan ditambah bulan Rajab. Mudar ini suku Mudar tadi sudah kita bacakan. Ada suku Arab namanya suku Mudar, mereka yang paling memuliakan bulan Rajab ini. Jadi kalau sudah haram, ya sudah tiba Rajab mereka tidak mau berperang, walaupun suku Arab lain ajak mereka berperang mereka nggak mau, gitu lah. Yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Ya ini bulan ke-4 dan ke-5. Tadi bulan ke-5 dan bulan ke-6. Ya.
Jumadil Ula atau Jumadil Tsaniyah, tapi yang dimaksud adalah bulan ke-6. Kemudian antara Jumadil Tsaniyah dan juga bulan Sya'ban. Ya, berarti dia berada di tengah-tengah Rajab bulan ke-7, gitu kan. Nah di sini teman-teman sekalian, dari hadis ini, dari potongan yang kedua ini kita ambil pelajaran pentingnya setiap muslim menghafal 12 bulan Hijriah itu. Ibu dan bapak harus tahu itu. Tidak boleh tidak. Hafal nama-namanya, gitu kan. Karena dia sangat berhubungan dengan hukum-hukum syariat kita. Kalau perlu pertanggalan dipakai pertanggalan ini. Karena selama ini kita pakai pertanggalan Masehi, gitu kan. Ya paling tidak kalau kayak di negara kita belum diterapkan itu, kita kalau beli tanggal yang 2. Ada Masehi yang kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari di Indonesia, dan juga ada Hijriahnya. Karena kita akan butuhkan itu untuk mengetahui, ya seperti misalnya kapan itu puasa Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. Kapan itu puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Kapan, tentu boleh tanggal-tanggal lain kalau punya udzur ya. Kemudian kapan juga puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, kapan Idul Fitri, Idul Adha, gitu kan. Sayang kita cuma sibuk dengan Idul Fitri 1 Syawal. Udah, Syawal pun kalau kita tanya bulan keberapa Bapak Ibu tidak tahu, gitu kan. Nah, sebenarnya kan harus diketahui. Maka selalu ada kalender di meja kerja ataupun di dapur, di rumah lah. Intinya ada kalender Hijriah itu supaya tahu. Apalagi sekarang Masya Allah sudah banyak inovasi-inovasi ya. Jadi kayak hari Senin itu lingkarannya dikasih beda warnanya, Ayyamul Bid dibedain warnanya supaya kita tahu, dan di bawah ditulis keutamaannya puasa ini, puasa ini. Maka itu sangat bagus ya. Ya, karena selain bulan Ramadan yang perlu kita kejar amal saleh, juga ternyata ada 4 bulan ini yang akan dilipat gandakan pahala, gitu kan. Jadi bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Muharram serta bulan Rajab. Kemudian dikatakan bulan yang berada antara Jumadil dan Sya'ban tadi sudah kita sebutkan. Lalu potongan ketiga dari hadis Nabi SAW bertanya, bulan apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Pertanyaan di sini Bapak Ibu sekalian, apakah Nabi tidak tahu waktu itu bulan apa? Tahu. Kenapa Nabi tanya? Ada sebuah retorika di dalam bahasa Arab itu, atau dalam penyampaian, namanya jadbul intibah, menarik perhatian audiens. Biasanya para pemateri ini melemparkan pertanyaan untuk melihat ini orang-orang mau nggak dengan materi ini. Dilempar pertanyaan, nanti mereka respon. Nah di sini Nabi SAW tanya, Nabi tahu lagi musim haji, Nabi tahu itu bulan Zulhijjah, tapi Nabi tanya, nggak boleh salah faham di sini. Jangan kita anggap, kalau kita baca hadis ini sendiri, masa Nabi nggak tahu bulan apa tuh? Karena Nabi tanya ini berurut-urut ya. Ditanya yang pertama, bulan apakah ini? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi diam. Ya, kemudian dikatakan lagi, ya. Setelah itu Nabi tanya, negeri apa ini? Masa Nabi nggak tahu lagi di Mekah? Kan tidak mungkin. Tapi Nabi tanya. Dan sahabat menjawab Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu Nabi tanya lagi. Ya, setelah itu hari apa ini? Padahal Nabi tahu hari apa itu. Gitu kan? Jadi di sini pertanyaan Nabi SAW 3 poin ini bukan karena Nabi nggak tahu, tapi Nabi ingin menarik perhatian audiens. Ada sesuatu penting yang saya ingin sampaikan nih. Nah, para sahabat saking jelinya memahami itu dan mereka menjaga adab dengan Nabi SAW, mereka tidak mau ya menjawab. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sahabat juga di sini bukan berarti tidak faham. Sahabat faham, tapi mereka tahu Nabi nggak mungkin nanya kecuali sesuatu penting nih. Maka mereka bilang, kembalikan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi banyak sekali pertanyaan yang Nabi lemparkan dalam banyak hadis-hadis beliau yang lainnya. Itu sebenarnya sahabat tahu jawabannya, tapi mereka berpikir, kok Nabi nanya hal yang seperti ini padahal sudah jelas. Tidak ada sesuatu nih. Maka sebagai adab dan tata krama mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sebagian ulama menarik ini, mengatakan misal, kalau dalam satu majelis ada orang yang kita tahu lebih pintar dari kita, sebagai bentuk penghormatan kepada dia, kita jangan tergesa-gesa menjawab, gitu kan? Memberikan kesempatan pada dia, gitu kan? Apalagi kalau sekarang orang terbalik, banyak yang menganggap diri lebih pintar daripada gurunya, gitu kan? Bahkan membantai ini membantai itu, padahal sebenarnya gurunya mungkin lebih paham. Nah seperti itulah, baru belajar sedikit sudah merasa luar biasa, tapi itu sudah umum ya.
Orang kalau baru belajar 2-3 jurus bela diri pasti cari macam-macam di jalan, ya, menunjukkan kehebatannya. Kalau orang kalau sudah tahu, ya dia tenang. Jadi kalau kita hadapin ada orang justru dicaci maki, ya, dia diam, ini justru orang berilmu. Dia nggak mungkin yang buat bisa dia redam, kecuali ilmunya, dia sudah faham. Oh ternyata ada pahala yang saya akan dapatkan, ini pembersihan dosa saya. Ya, kita tinggal senyum saja. Nah orang seperti itu, kalau darurat baru dia ditanya, misalnya baru dia jawab. Kayak orang tadi bela diri, udah diserang, baru dia bela dirinya, kan gitu. Kalau enggak perlu, enggak usah. Kontrol emosi adalah bagian daripada syariat Islam, gitu kan. Seperti itu. Jadi kita kembali ke tadi. Jadi di sini bukan Nabi SAW tidak tahu ini ada di bulan di negeri mana, ya atau bulan apa, negeri apa ataupun hari apa. Tapi Nabi SAW sangat tahu. Cuma Nabi ingin narik perhatian audiens para sahabat, dan para sahabat juga mengerti sekali. Kalau ini hal yang mendasar, bisa kita jawab, oh ini bulan Zulhijjah, oh ini negara haram. Tapi karena mereka tahu, tidak mungkin Nabi bertanya seperti ini kecuali ada hal penting yang beliau ingin sampaikan. Sebagai bentuk adabnya mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu makna daripada potongan ini. Ya. Lalu di sini para sahabat sempat mengatakan, lalu beliau diam hingga kami mengira beliau akan memberikan nama lain. Makna kalimat ini, kalaupun Nabi sampai ubah namanya, kami akan beriman. Maknanya seperti itu. Jadi kami mengira Nabi akan mengganti dengan nama lain. Artinya walaupun Nabi ganti, kami pasti akan ikut. Seperti itulah. Karena bentuk kepatuhan para sahabat ridwanullahi alaihim. Memang ini sahabat luar biasa gitu. Ya. Saya pernah berbicara dengan beberapa teman-teman, mungkin saya pernah sampaikan juga di sini. Ada teman saya mengatakan, enak kalau kita hidup di zaman Nabi ya. Kita akan jadi sahabat. Apalagi Nabi tunjuk-tunjuk kamu di surga kan enak. Kan Nabi begitu. Begitu sahabat masuk masjid, si fulan di surga. Memang wahyu. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Talha di surga, Ali di surga, Talha di surga, Subair di surga. Suruh disebutkan surga semua nih, gitu kan. Maka sempat ada di antara kami juga yang menjawab begitu. Lagi di mobil menuju ke Masjid Nabawi pada saat itu waktu masih mahasiswa. Iya, kalau kita pada saat itu menjadi sahabat, kalau kita jadi Abu Jahal, kira-kira Bapak Ibu sekalian, mau nggak beriman kepada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Di Mekah belum ada medsos kayak sekarang. Pada saat itu, rumah masih dari tanah liat, ngaku saya Nabi, kalau tidak ikut masuk neraka. Nah, jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Orang sekarang aja malesnya luar biasa kerjaan agama. Orang sudah Quran lengkap, terjemahan sudah ada banyak dai, banyak majelis ilmu. Masih benar nggak sih? Kayaknya ragu dengan agama ini. Apalagi mau hidup fase Mekah dulu terus jadi sahabat. Ini aneh gitu. Nah, maka kita bersyukur alhamdulillah Allah hidupkan kita di zaman sekarang karena Allah lebih tahu. Makanya sebagian sahabat mengatakan, Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah melihat hati hamba-hamba dan Allah menemukan hati Muhammad yang paling bersih. Dipilih dan dia menjadi sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan rasul. Lalu Allah melihat hati-hati para sahabatnya, hati yang paling bersih setelah Nabi Muhammad SAW, maka dipilihlah dia menjadi sahabat dan para penolongnya. Jadi tidak bisa kita sembarangan hidup zaman itu luar biasa. Ya. Tentu di sini teman-teman sekalian berarti kedudukan mereka sangat tinggi sampai mereka menjaga adab dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini potongan ketiga ya. Masuk dalam potongan ketiga juga di sini Nabi SAW tanya, kemudian Nabi diam sejenak. Bisa juga maknanya Nabi diam sejenak di sini yang cukup lama adalah menunggu wahyu. Ini diganti namanya enggak? Gitu. Tapi ternyata tidak. Makanya Nabi bilang, bukankah ini bulan Zulhijjah? Ya, bulan Zulhijjah tadi masuk dalam satu dari 4 bulan yang dimuliakan ya. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, negeri apakah ini? Maka sahabat juga menjawab yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukankah ini negeri haram? Negeri yang dimuliakan juga. Wilayah haram Mekah dan Madinah tidak boleh sembarangan ditebang pohonnya, nggak boleh bunuh hewannya. Orang yang berbuat dosa sana akan dilipat gandakan. Orang buat amal soleh akan dilipat gandakan juga, gitu ya. Kemudian Nabi pun SAW sempat terdiam sejenak. Mereka mengira mungkin Nabi akan memberikan nama lain, bisa bermakna kalaupun Nabi kasih nama lain kami akan beriman, atau Nabi SAW memang sedang menunggu wahyu. Benar nggak nanti diganti namanya nih? Karena biasanya Nabi SAW kalau diam dalam penyampaian berarti menunggu informasi dari langit. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, bukankah ini negeri haram? Kami menjawab benar. Lalu kemudian ditanya lagi, hari apakah ini?
Lalu mereka menjauh juga Allah Rasul lebih tahu. Lalu beliau diam hingga kami mengira beliau akan memberinya nama lain. Lalu kemudian beliau bertanya, bukankah ini hari kurban, hari nahar, Idul Adha? Ya. Kami menjawab benar. Maka Nabi SAW bersabda, ini pesannya. Ini potongan keempat dari hadis yang kita ambil pelajarannya. Sesungguhnya darah, nggak boleh tumpahkan darah siapapun. Tunjukin kehebatannya, ototnya tonjok sana, tonjok sini, berdarahin orang, haram dalam Islam. Tidak boleh. Darah itu hanya boleh dengan hak Islam. Kita diserang mungkin, kita diserang tiba-tiba mungkin, gitu kan? Atau misalnya ya kayak perampok, atau kita di kancah peperangan, lagi jihad, boleh kita membunuh musuh. Itu pun membunuh dengan cara yang baik. Sudah pernah kita jelaskan hadis yang pernah lewat dalam bab-bab kita yang sebelumnya. Kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam setiap keadaan. Kalau kalian harus membunuh dengan cara yang baik. Ya, membunuh pun harus dengan cara. Sudah tusuk, mati, selesai. Gak ada mutilasi. Cungkil mata orang, potong kupingnya, segala macam. Gak boleh membakar, gak boleh segala macam. Islam tidak pernah ajarkan itu. Maka ini ada tata caranya. Kalau dengan hak itu boleh. Tapi selain daripada itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali kita menumpahkan darah. Ini ibu-ibu juga harus hati-hati. Karena terlalu emosional main pukul anaknya sembarangan. Hanya anaknya sampai berdarah. Ada orang begitu. Apa haknya kira-kira? Merasa apa? Sekarang saya tanya ibu-ibu yang suka begini. Ibu punya andil apa di anak itu? Cuma perutnya jadi kantong saja. Kita nggak pernah tancapin bulu kepalanya, rambut kepalanya. Kita nggak pernah bentuk matanya. Kita nggak pernah atur giginya. Itu punyanya Allah. Nggak ada hubungannya sama kita. Allah justru muliakan kita dengan punya anak itu. Jadi kita status ibu. Dan si laki-laki jadi status ayah. Lalu anak itu wajib bakti dengan dia. Sebagaimana juga orang tua berbuat baik pada mereka pada saat kecil. Ya. Rabbi ghfirli wa liwarhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dan rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik dan membinaku, merawatku pada saat aku masih kecil. Ya, jadi ada unsur timbal balik. Orang tua berbuat baik, anak juga disuruh berbakti. Walaupun bakti anak-anak tidak gugur dari orang tua yang durhaka, karena dia berdosa sama Allah. Tapi di sini ada unsur itu yang mengatur semua Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembarangan main pukul-pukul anak ini. Kebiasaan memukul anak ini berbahaya sekali. Saya sangat larang di rumah saya itu tidak boleh pukul anak. Masih bisa dengan lisan, nasihati, doakan. Ya. Kita bisa marah ya, tapi pada batas-batas tertentu. Pukul darurat, pukul pun tidak boleh berbekas. Ini pahanya sampai dicubit merah-merah, sampai digebukin, dipukul kepalanya. Akhirnya anak itu tumbuh besar jadi preman nanti. Karena dia terbiasa begitu, dia tahu kasar-kasar. Ya, semua ini tidak boleh sama sekali. Ini ada bahasan sendiri dalam masalah begini dan menjadi anak. Pernah saya bedah masih sampai sekarang di Masjid At-Taufik di Cempaka Putih membahas masalah itu. Ya. Jadi darah tidak boleh sama sekali, termasuk juga darah bawahan. Kalau orang merasa atasan, main sembarangan tonjok-tonjok orang, nggak boleh sama sekali. Atau pasangan hidup, ya, mungkin ada suami main pukul istrinya sampai berdarah-darah. Ya. Jadi ada batasan pukul yang dibolehkan. Bolehnya orang tua pukul anak, kata Nabi SAW, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Gitu kan. Masalah pukul di sini adalah pukulan yang tidak berbekas. Gitu. Kemudian juga suami boleh memukul istri yang nusyul, membangkang. Dalam surah An-Nisa dinasihati dulu, tidak mau dengar, dihajar, diboikot, diranjang, tidak mau dengar, maka Allah mengatakan fadribuhun. Tapi pukulan ini juga pukulan-pukulan yang punya batasan-batasan dalam syar'i. Kemudian yang kedua harta yang haram. Jadi tidak boleh manipulasi data, tidak boleh membuat segala macam kebohongan-kebohongan demi untuk mendapatkan harta orang lain. Dan kehormatan kalian, nama baik. Jangan kita cemburu. Orang ini kenapa cantik, kenapa gagah, kenapa kaya, kenapa pinter. Tidak boleh kita cemburu dengan begitu. Kita syukuri nikmat Allah kepada kita. Allah janji kalau bersyukur Allah akan tambah. Kita nikmati jalani, sudah. Kita tidak boleh menghina diri sendiri. Menghina diri sendiri pun, kok saya jelek ya, kok saya hitam ya, kok saya begini. Menghina ciptaan Allah. Ibu dan bapak punya andil apa di tubuh kita ini? Tidak ada sama sekali. Punyanya Allah SWT. Allah pinjamkan saja kepada kita. Kita bahkan tidak bisa buat apa-apa dengan tubuh ini. Kita cuma bisa merawatnya saja. Gitu. Kata Nabi SAW, saya ulangi, sungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram. Seperti haramnya hari kalian ini. Hari Nahar, Idul Adha, termasuk hari yang dimuliakan. 10 awal bulan Zulhijjah. Itu 10 awal bulan Zulhijjah, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Dari pertama diciptakan langit dan bumi.
Ya, Nabi SAW menyebutkan masalah itu, bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah amal-amal hari-hari terbaik yang dimana semua amal soleh dikerjakan paling Allah cintai. Puncaknya hari Idul Adha. Saya sudah pernah jelaskan itu ya, tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Maka di puncaknya di Idul Adha itu, kita yang paling ibadah tertinggi adalah haji, kemudian berkurban, ya, kemudian puasa 1 hari sebelumnya hari Arafah, ya, kemudian bertakbir, bertahlil dan seterusnya selama 4 hari hari nahar Idul Adha dan 3 hari-hari tasyrik setelahnya. Ini semua adalah hari-hari yang sangat mulia. Allah muliakan hari ini. Jadi tidak boleh dicoreng. Bahkan salah satu yang diharamkan berpuasa adalah di Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, dia suruh kita bergembira, menikmati makanan dan seterusnya. Di negeri kalian ini, maksudnya wilayah haram Mekah, tidak boleh sama sekali ada pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau ada maka akan lebih berat hukumannya. Tentu orang yang pernah lakukan semoga Allah maafkan. Yang jelas kalau kita belajar ilmu, yang kita tahu dari sekarang sudah faham ke depan. Sebelumnya adalah masa lalu seseorang, tidak ada hubungannya sama sekali. Dia belum faham, dia istighfar, taubat kepada Allah, atau dia masih lalai. Tujuan kita belajar seperti hadis ini hari ini, ya hari ini ke depan, perbaiki diri. Itu yang benar. Bagaimana seseorang mengambil ilmu lalu dia terapkan mulai hari ini ke depan, ya, tanpa harus peduli dengan lisan orang. Kamu berubah ya, kamu begini ya, kamu so alim, biarin aja dia ngomong. Kemudian dalam bulan kalian ini, maksudnya bulan Zulhijjah, atau dari 4 bulan yang dimuliakan tadi. Kemudian kita masuk ke potongan yang ke-6 dari hadis, atau 5, maaf, yang kelima. Kalian akan bertemu Tuhan kalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian. Ya, makna kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, betul-betul kalian akan melihat Tuhan kalian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan. Pertama kali kita bertemu dengan Allah nanti di mahsyar, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian akan bertemu pertama kali dengan Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, apakah kalian terhalangi untuk melihat matahari tanpa awan, gitu kan? Bulan juga tanpa awan? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kita kalau tidak ada awan bisa lihat matahari dengan terang. Malam juga tidak ada awan yang tutup bulan, kita bisa lihat bulan dengan terang. Kata Nabi SAW, seperti itu kalian akan melihatnya nanti, gitu kan? Itu penglihatan secara umum, ya. Belum nampak zatnya Allah yang mulia, tapi masih ada hijab penutup. Pertama kali nanti akan melihat Allah SWT itu adalah ahli surga dalam zat yang sempurna. Sebagaimana hadis pernah kita sampaikan, kalau ahli surga sudah masuk semua ke dalam surga, tidak lagi ahli surga di neraka. Termasuk orang yang banyak dosanya kan dibersihkan dulu di neraka. Itu udah keluar semua di neraka, tinggal orang yang kekal, musyrik, munafik, dan orang-orang kafir. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari mereka. Kemudian kita akan, semua sudah masuk surga, Allah akan bertanya, apakah kalian sudah puas wahai ahli surga? Mereka bilang, kami mau apa lagi ya Allah? Setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan Engkau masukkan kami ke dalam surga. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di istana ahli surga nanti di bagian belakang itu ada pintu bagian belakang. Kalau dia buka dia bisa lihat neraka setiap saat. Supaya dia terus bersyukur, alhamdulillah saya enggak masuk situ. Itulah. Sehingga mereka bilang, ya Allah nikmat apa lagi? Kami selamat dari neraka dan kami masuk surga. Gitu kan? Maka Allah pun mengangkat hijabnya dan pertama kali mereka melihat wajah Allah yang mulia. Disitulah mereka semuanya serentak mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Allah pun menampakkan dirinya dalam sehari 2 kali, pagi dan petang, gitu kan, sebagai bentuk nikmat. Maka makna kalimat kalian akan bertemu Tuhan kalian, pasti kalian akan ketemu itu. Sudah kita jelaskan tadi. Lalu apa yang Allah SWT akan lakukan? Di mahsyar dia akan bertanya tentang amal-amal kalian. Yang saya perintahin, kamu sholat nggak? Kamu puasa nggak? Kamu zakat nggak? Kamu begini dan begitu nggak? Ditanya. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau tidak lakukan ini? Dia akan bicara. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, sungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Allah akan tanya, kenapa kau buat ini hambaku? Kenapa begini? Akan bicara begitu. Ya. Kemudian potongan selanjutnya yang ke-6, ingatlah, janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku. Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Ini larangan Nabi SAW untuk berperang di antara kaum muslimin. Ya. Ini bahkan pada terjadi di Indonesia nih. 2 kelompok, sini takbir, sana takbir. Siapa yang mau dibunuh nih? Gitu.
Kenapa muslim sama muslim? Dari mana ajarannya? Nggak boleh sama sekali. Membunuh orang yang sudah jadi muslim tidak boleh kecuali sesuai dengan hak syar'i. Dia misalnya melanggar, dia membunuh, pemerintah tangkap, pemerintah boleh hukum mati dia. Kisos gitu kan. Atau tadi saya bilang kita diserang tiba-tiba ibu-ibu mau diperkosa oleh penjahat, mau dirampok, lalu melawan. Sampai pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mau merampok saya, kata Nabi, qatilhu, perangi dia, lawan dia. Dia bilang, bagaimana kalau saya terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Bagaimana kalau saya bunuh dia? Dia di neraka. Dan kau tidak berdosa. Tapi itu ada syaratnya. Tidak semuanya orang bisa dibunuh gitu kan. Maka kita harus mengetahui masalah ini. Tidak boleh kita saling berperang satu sama yang lain. Saya pernah ceritakan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang membunuh orang gara-gara syahadat. Dia tangkis-tangkisan saling serang. Begitu kalah si kafir, mau ditebas, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat langsung. Usama bingung nih, tebas enggak nih? Tadi kan dia serang saya gitu kan. Kira-kira kalau kita di posisi Usama mungkin kita pilih yang sama gitu kan. Dia lama berpikir, ini bohong nih, tebas, mati. Maka ada sahabat di sebelahnya orang Ansar nasihati, hai Usama, bagaimana kau bisa bunuh orang sudah syahadat? Kata dia syahadat kena takut dia pedang saya. Tadi kalau saya nggak kalahin dia bisa bunuh saya nih, gitu kan? Maka semua sahabat diam. Sampai di Madinah mereka tanya. Nabi SAW panggil Usama, apa kau benar lakukan itu? Dia bilang iya. Dia bilang, hai Usama, kenapa kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, dia bunuh karena dia takut. Saya bunuh karena dia takut. Dia syahadat karena dia takut lihat pedang saya. Kata Nabi SAW, kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak. Terus saja Nabi SAW ulang itu, kata Usama, saya berharap jadi mu'allaf, baru masuk Islam sekarang. Karena takutnya dengan dosa itu, gitu kan? Jadi tidak boleh sembarangan. Mengkafirkan orang itu berat, tidak boleh sembarangan. Walaupun perbuatannya terarah ke sana. Ya, sebagian ulama justru menjelaskan juga tidak akan ada predikat kafir pada seseorang yang tadinya beriman kecuali telah tegak padanya hujjah, argumentasi, sampaikan pada dia. Karena ada orang berbuat mungkin amal kekufuran tapi dia tidak tahu kalau itu kekufuran misalnya. Harus sampai padanya tegak hukum, tegak argumentasi itu. Ini hukumnya nggak boleh loh, kena begini, kena begini, kena begini. Bahkan hukuman Allah SWT tidak akan datang ke satu negeri sampai kepada mereka informasi tentang hukum halal haramnya Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan pernah menyiksa satu negeri sampai kami utus kepadanya rasul menyampaikan tentang hukum-hukum itu. Potongan selanjutnya yang ketujuh dari hadis adalah ketahuilah hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya yang hadir pada saat itu sahabat sampaikan kepada yang tidak hadir ya. Ini informasi penting nih. Seakan-akan Nabi bilang begitu. Tentu di Haji Wada wasiat Nabi banyak sekali. Banyak. Jadi ada hadis ya panjang lebar lebih panjang daripada ini tentang Nabi wasiatkan untuk ya berbuat baik dengan para budak gitu kan. Tidak boleh saling menggibah, tidak boleh begitu. Banyak larangan Nabi SAW. Tapi di antaranya ini yang paling penting yang Nabi ingatkan. Jangan saling bunuh-membunuh. Kemudian harus yang tidak hadir menyampaikan kepada yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Lalu Nabi SAW seakan-akan menitik beratkan kalimat setelahnya. Dan bisa saja gitu kan, barangkali sebagian orang yang diberitahu lebih memahami daripada sebagian orang yang langsung mendengarnya. Artinya tugas kalian yang dengar sekarang sampein aja. Nanti Allah punya cara menyampaikan kepada orang yang kalian sampaikan itu. Bahkan bisa saja orang yang mendengar tidak langsung dari Nabi itu bisa lebih faham daripada orang yang mendengarnya. Seperti itulah. Artinya sampaikan saja. Ya, tugas kita menyampaikan. Ibrahim alaihissalam pada saat selesai membangun Ka'bah, itu perintah Allah setelah itu panggil manusia haji. Nggak ada pengeras suara, nggak ada medsos pada zaman itu. Seluruh dunia disuruh panggil. Kata Ibrahim alaihissalam, bagaimana caranya? Wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku ini? Lalu kata Jibril, tugas semuanya menyampaikan. Dia naik ke salah satu gunung di Arafah, lalu dia teriak, wahai manusia, Allah memerintahkan kalian haji. Maka Allah bawa suaranya ke seluruh penjuru muka bumi ini. Dan akhirnya orang-orang pada datang pergi haji. Ini kan pada saat itu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sudah kerjakan karena Allah, selebihnya sudah tawakal ala Allah. Begitu juga Allah sebutkan tentang perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir, pada saat sahabat ada yang menebas musuh, ada yang jadi korban mereka. Allah bilang, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Bukan kalian yang membunuh musuh-musuh kalian, tapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Dan bukan kalian yang melempar anak-anak panah dan tombak kalian dan mengayunkan pedang, tapi Allah lah yang telah melakukan itu. Biar musuh kita di depan ini ahli bela diri, kalau Allah mau dia mati di tangan kita.
kuasa Allah SWT. Asal kita di jalan Allah, kita benar, itu yang penting. Kemudian potongan yang terakhir adalah yang ke-8 dari hadis ini. Nabi SAW mengatakan, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Maka semua sahabat mengatakan iya. Beliau mengatakan, ya Allah saksikanlah. Ini adalah pernyataan Nabi SAW untuk memastikan kalau semua amanah yang Allah bebankan pada beliau sudah disampaikan. Semua amanah yang beliau dipikul kepada beliau, beliau sudah sampaikan. Semuanya. Bahkan semua ulama sepakat mengatakan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah perintahkan. Ya. Tidak akan datang ajal Nabi SAW sampai betul-betul semua sudah disampaikan. Makanya pada saat di Haji Wada ini pun turun surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Artinya sudah yang Nabi kalian ini ya telah bicara sampaikannya sudah sempurna. Semua sudah enggak ada lagi tambahannya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dengan cara ya mengamalkan isi agama itu. Enggak usah tambah-tambah lagi. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini berarti menandakan Nabi SAW sudah menyampaikan semua ajarannya. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi lagi. Sudah cukup dengan itu. Allahu a'lam. Saya mohon maaf karena juga harus ngisi di tempat lain lagi. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.